Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zarantul Aziza. Saya dari kelas CF001. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan capstone project yang saya ambil, yaitu di bidang kesehatan, dengan judul Mari Sehat. Langsung saja kita ke studi kasusnya. Di sini, Mari Sehat adalah klinik layanan kesehatan yang menyimpan scan hasil lab atau salinan resep kesehatan masyarakat secara digital. Mari Sehat ingin menyimpan data kesehatan itu secara aman di Microsoft Azure. Nah, persyaratan yang harus dimiliki atau yang sebaiknya ada, yang pertama yaitu memiliki ruang khusus yang aman yang dapat diakses secara langsung oleh komputer, aplikasi, dan API. Yang kedua, mendukung secara otomatis tiar penyimpanan sesuai dengan waktu umur berkas yang dapat ditentukan. Yang ketiga, memberikan akses API bagi aplikasi pihak ketiga secara aman untuk dapat mengakses berkas tersebut. Yang keempat, memetakan kepemilikan berkas melalui metadata atau sejenisnya kepada pasien tertentu. Dari studi kasus dan persyaratan-persyaratan yang harus ada tadi, saya menawarkan solusi penggunaan Azure Storage Account dan juga Azure Blobs. Mengapa saya menggunakan Azure Storage Account dan Azure Blobs? Akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, dari persyaratannya ya, memiliki ruang khusus yang aman yang dapat diakses secara langsung oleh komputer, aplikasi, dan web API. Di sini memiliki ruang khusus yang aman, tidak didefinisikan secara spesifik harus menggunakan layanan khusus apa. Jadi, dengan melihat persyaratan yang kedua dan ketiga dan keempat, saya berpikir bahwa ruang khusus di sini adalah storage atau penyimpanan. Nah, di dalam Azure sendiri, salah satu layanan untuk mengatur penyimpanan yaitu Azure Storage Account. Dan mengapa saya menggunakan Azure Blobs di dalam Azure Storage Account? Karena dari studi kasus ini diminta untuk dapat menyimpan scan hasil lab atau salinan resep kesehatan masyarakat. Nah, biasanya hasil scan lab itu dan juga resep biasanya berupa gambar, tapi juga bisa berupa teks. Nah, ini sangat cocok penggunaan Azure Blobs karena Azure Blobs sendiri adalah salah satu layanan penyimpanan untuk menyimpan data binary atau teks atau yang tidak terstruktur seperti gambar. Dan juga Azure Blob sendiri dapat mendukung secara otomatis tiar penyimpanan sesuai dengan waktu umur berkas, lalu memberikan akses API, lalu dapat memetakan kepemilikan berkas melalui metadata atau sejenisnya. Nah, langsung saja kita ke demonstrasi pelaksanaannya. Oke, ini adalah cara pembuatan pengerjaan capstone ini. Yang pertama, kita harus membuat resource group dulu dengan klik di sini resource group, lalu klik create, lalu selanjutnya mengikuti langkah selanjutnya. Dan di sini saya telah membuat resource group capstone. Ya, di sini saya sudah menambahkan storage account-nya juga. Nah, untuk pembuatan storage account-nya juga bisa melalui di sini atau bisa juga dengan melalui pencarian yang ada di portal azure.com. Misalnya di klik storage account, lalu klik create. Nah, di sini subscription-nya mengikuti dengan apa yang punya, karena saya di sini menggunakan Azure Pass Sponsorship. Jadi saya menggunakan Azure Pass Sponsorship. Lalu resource group-nya agar masuk ke dalam resource group yang tadi telah dibuat, bisa mengikuti yang di sini, capstone, lalu selanjutnya mengikuti apa yang ada di sini. Nah, setelah itu
karena saya sudah membuat akun Azure Storage, lalu klik saja storage account-nya. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari Azure Storage Account. Ya, di sini ada overview. Bisa dilihat sendiri bahwa terdapat beberapa layanan yang telah disediakan seperti Blob Service, File Service, Quiz Service, dan Table Service. Lalu di sini mau saja menuju ke kontainer. Di sini kita bisa membuat kontainer apa saja yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena di sini digunakan untuk menyimpan resep dan hasil scan lab, maka saya telah membuat kontainer resep dan scan lab sendiri. Dalam pembuatan kontainer ini akan muncul seperti ini. Lalu pembuatan namanya terserah sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang terpenting dia merepresentasikan dari kegunaannya. Lalu di sini terdapat public access level yang dapat diatur sesuai keinginan kita. Misalnya private itu tidak dapat diakses oleh siapapun yang tidak memiliki akses. Kalau blob dia dapat membaca, kalau kontainer dia dapat membaca dari kontainer dan blobs. Ya, di sini karena saya telah membuat beberapa dengan public access level yang berbeda. Nah, untuk membuka file-file yang terdapat di kontainer ini, bisa dengan mengklik salah satu filenya. Container properties. Ya, di sini terdapat link URL. Kalau ingin membuka langsung, diklik seperti ini, lalu dikopikan ke browser seperti ini. Nah, di sini akan tidak tertampil karena setelah saya atur public access-nya itu private. Kalau misalnya ingin membuka file ini, karena saya sebagai owner-nya, saya bisa melihatnya melalui Storage Explorer. Di sini terdapat blob container dan selain sebagainya. Karena tadi saya menggunakan blob containers, jadi klik blob containers, lalu klik salah satu filenya, kontainernya. Misalnya saya memilih scan lab. Nah, di sini saya bisa melihat file-file apa saja yang terdapat di sini. Nah, di sini kita bisa mengupload file baru, download file, dan juga dapat mengatur akses tiernya ya. Jadi dapat mengatur waktu berkasnya itu dibuat atau dimodifikasi, dapat dilihat sendiri di sini. Nah, untuk melihat sendiri bisa diklik download. Ya, lalu akan langsung masuk ke penyimpanan komputer kita. Nah, untuk selanjutnya dari sini kita bisa dari sini kita bisa mengatur akses siapa saja yang bisa mengakses data-data ini ya. Itu bisa lewat melalui kontainer, lalu klik misalnya ini resep ya, di kontainer properties, lalu diakses policy, maksud saya diakses control IM. Nah, di sini ini untuk mengatur siapa saja yang dapat mengakses file-file yang ada di dalam kontainer resep.
Atau kalau tidak mau membuka salah satu kontainer, bisa langsung saja ke dalam menu akses kontrol IM yang terdapat di bawah Diagnose and Solve Problem. Nah, di sini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat ataupun mengakses konten-konten yang telah dibuat tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengatur tier penyimpanan file atau data, itu dapat menggunakan Life Cycle Management. Di Life Cycle Management ini kita dapat mengatur atau membuat peraturan siapa saja, maksud saya peraturan mengatur tier umur penyimpanan data ya. Di sini saya telah membuat rule-nya. Kita bisa buka. Nah, di sini terserah mau menambahkan rule-nya apa. Kalau ini saya menambahkan rule 1. Lalu bisa memilih blok tipenya seperti apa, terus blok subtype-nya seperti apa, lalu klik next. Di sini saya telah mengatur bahwa jika base block tidak di-modified selama 30 hari, maka akan berpindah ke cold storage. Apabila base block tidak dimodified selama 60 hari, maka akan dipindahkan ke archive storage. Apabila base block tidak dimodified selama dalam waktu 365 hari, maka langkah yang selanjutnya yaitu delete block. Nah, selanjutnya untuk mengatur metadata mengenai informasi, mengatur metadata yang ada di dalam tiap-tiap kontainer, kita dapat melihat lagi, kembali lagi ke dalam menu containers. Sebelumnya, metadata sendiri artinya adalah data yang menyediakan informasi mengenai data lain seperti tulisan sebuah pesan atau gambar. Nah, di sini metadata berfungsi untuk membantu mengorganisasi, mencari dan memahami data. Dan di blog sendiri terdapat fungsi atau fitur-fitur yang membantu untuk mengatur metadata ini sendiri. Nah, contohnya di sini kita ke kontainer, lalu klik pada titik 3, lalu ke edit metadata. Di sini tidak ada, saya belum menetapkan metadatanya. Di sini bisa misalnya kan scan hasil lab, lalu scan hasil lab ini akan mempunyai kuncinya yaitu pasien. Value-nya dari setiap pasien ini memiliki satu hasil scan data. Misalnya gitu ya. Untuk klik save. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan metadata dari scan lab. Nah, untuk pengaturan API sendiri, Azure Storage memiliki fitur CORS, yaitu yang terdapat di sini. Ya, di CORS ini merupakan fitur HTTP yang dapat membantu membuat aplikasi web berjalan di bawah satu domain untuk mengakses sumber daya di domain lain. Browser web menerapkan batasan keamanan yang dikenal dengan Same Origin Policy yang mencegah halaman web memanggil API di domain yang berbeda. Namun, di layanan CORS ini menyediakan cara aman untuk mengizinkan satu domain memanggil API di domain lain. Jadi, melalui CORS ini, kita dapat membagikan akses API kepada pihak lain secara aman. Jadi begitu.
Ini pengaturannya dari block service, originnya bisa ditulis, headersnya bisa diatur sedemikian rupa. Ya, baru saja kita telah menyaksikan video demo pelaksanaan capstone ini. Lalu dari video pelaksanaan tadi, kalau diringkas, kita memiliki 3 langkah untuk pengerjaan, 3 langkah utama untuk pengerjaan capstone ini. Yang pertama yaitu membuat Azure Storage Account, yang kedua membuat container di storage account, yang ketiga mengatur penyimpanan. Nah, mengatur penyimpanan ini terdapat berbagai macam pengaturan. Yang pertama yaitu pengaturan public access, yang kedua itu mengatur siapa saja yang dapat melihat atau assign role ke dalam kontainer ini. Lalu yang selanjutnya dapat mengatur tier penyimpanan, dan terakhir, maksud saya langkah selanjutnya yaitu dapat mengatur metadatanya, dan apabila ingin membagikan API ini ke aplikasi pihak ketiga, bisa dengan menggunakan fitur CORS yang terdapat di dalam Azure account itu sendiri. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.